Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reda Mona Yusra, NIM 19042029. Nah, di sini saya dari perwakilan kelompok 6 akan membahas budaya lapau, surau, dan rantau dan implikasinya terhadap pendidikan masyarakat Minangkabau. Nah, lapau. Hampir di setiap kampung punya banyak lapau. Nah, lapau ini dalam adat Minangkabau bertujuan untuk bagaimana caranya kita berinteraksi sesama masyarakat yang ada di Minangkabau. Nah, Lapo ini juga berfungsi untuk tempat berdiskusi orang Minangkabau. Nah, di mana di Lapo ini merupakan suatu perkumpulan yang paling efektif karena di Lapo itu tidak ada yang namanya formal, tetapi semi formal. Dapat membahas isu-isu terhangat di seputar daerah tempat Lapo itu sendiri, isu-isu seperti uh, pemerintahan, pemerintahan Minang, adat istiadat, masalah niniak mama, masalah perkawinan, itu semuanya bisa dibahas di Lapau. Nah, di Lapau ini biasanya yang duduk di Lapau ini adalah para remaja-remaja atau bapak-bapak atau para lelaki orang Minangkabau, bujangan, biasanya duduk di Lapau. Di Lapau inilah mereka berbau, berteman, serta berdialektika, membahas isu yang terbaik. Nah, hampir di kampung punya banyak lapau warung, lebih-lebih di kawasan kelompok rumah yang ramai penghuninya. Lapau bagi mereka sekaligus ajang tempat bergurau, tidak hanya menjual makanan ringan dan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga tersedia berbagai makanan-makanan. Tiap lapau itu punya meja yang sekaligus digunakan untuk berdiskusi, bermain domino dan lain-lain. Nah, tersedia pula planta yakni bangku panjang yang bisa diduduki 4 sampai 5 orang bagi mereka yang menonton atau main domino tersebut. Nah, selanjutnya surau. Nah, biasanya surau ini untuk suatu mekanisme atau dibangun suatu kaum, suku. Ini dinamakan surau kaum. Ada pula yang dibangun masyarakat umum. Surau kaum untuk mengaji, untuk tempat tinggal bagi para bujang laki-laki. Nah, biasanya tradisi adat Minangkabau, apabila kita udah besar, maka kita tidak berhak lagi tinggal sama orang tua kita karena laki-laki yang bujangan itu tinggal di surau dan surau sebagai sarana untuk menuntut ilmu pula untuk mengaji serta bersolat berjemaah. Berarti tiap suku punya guru mengaji yang piawai sekalian jadi imam solat. Beliau sewaktu-waktu memberikan ceramah rohani. Di samping itu dipergunakan untuk kumpul kaum yang bersangkutan dalam rangka memelihara silaturahim keluarga besar ketika itu. Ada saja topik yang dibicarakan atau tempat berdiskusi niniak mama, alim ulama, candiak pandai yang ada di ranah Minang. Bila membicarakan soal jodoh perkawinan, biasanya dia berdiskusi di surau dulu. Biasanya dilangsungkan di rumah yang akan punya hajat. Tetapi tempat berdiskusinya biasanya itu berlangsung di surau. Nah, surau ini banyak fungsinya bagi orang Minangkabau karena surau memiliki fungsi-fungsi fundamental terhadap masyarakat adat Minangkabau seperti membahas isu adat istiadat dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya adalah rantau. Nah, di sini rantau merupakan tradisi adat Minangkabau karena ada pepatah mengatakan di mana langit dipijak di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ini memberikan setiap orang Minangkabau yang telah mengalami dewasa atau laki-laki Minangkabau itu biasanya merantau. Tujuan merantau itu adalah untuk mengubah nasibnya supaya menjadi lebih baik. Nah, rantau ini sangat terkenal oleh beberapa negara atau mancanegara, beberapa wilayah yang ada di Indonesia atau Nusantara ini atau di mancanegara. Merantau meninggalkan kampung halaman sudah lama membudaya. Ada di mana rantau burung pipit, yakni terbang membawa sarang. Bagi yang mampu berinvestasi, mereka membangun suatu restoran yang mewah. Nah, biasanya restoran itu diberi makan rumah padang. Mereka pakai sistem dengan lagu-lagu Minang. Itu adalah salah satu contoh orang yang dari rantau. Nah, ada pula orang berantau bertujuan untuk membangun suatu usaha bisnis supaya berkembang sehingga